Selama waktu ini, Jaring tanpa ilusi dan Yu Taibai semuanya melarikan diri. Mereka tahu tujuan Kalajengking Timur murni untuk melawan Jurang Maut. Jika Oriental Pure mengendalikan Abyssal Demon, kembali ke Pulau Terapung, saya khawatir tidak akan ada gerakan kecil. Ini bukan hanya apa yang mereka lihat, tetapi kekuatan lain juga sangat teliti. Ilusi besi mengandalkan ini untuk meyakinkan keluarga Xuan Yue. Keluarga Xuan Yu memutuskan untuk berdiri di jalur yang sama dengan pedang itu. Jika pendekar pedang itu memutuskan untuk bertarung melawan para raksasa, keluarga Xuan Yue akan bergabung. Yu Taibai mencoba menemukan cara untuk tersebar di wilayah para dewa. Para dewa begitu besar, tidak mudah untuk menemukan jalan-jalan itu dari mereka. Bahkan jika Yu Taibai menggunakan jumlah dayan untuk menyimpulkan, cakupannya terlalu besar, tetapi itu bukan tanpa jejak. Karena Taois menyelinap ke alam ilahi, mereka akan menyentuh aturan batu tulis. Melalui paragraf ini, Yu Taibai dapat menarik perkiraan waktu dan ruang lingkup. Meskipun para pendeta Tao adalah makhluk sekunder, tetapi bakatnya cukup untuk membandingkan para jenius dalam wilayah suci. Orang-orang ini dilemparkan ke sana untuk menjadi mata yang cerah, dan butuh beberapa waktu untuk mengetahuinya. Semua persiapan dilakukan dengan tertib, tetapi mereka tidak berharap bahwa Timur yang murni akan tiba-tiba mati. Timur benar-benar mati, dan aliansi raksasa telah gagal di Jurang Maut. Jika ini masalahnya, ini adalah berita baik, kata Yu Shenfeng sambil tersenyum. Wajah Yu Taibai tidak memiliki banyak kemudahan. Dia berkata dengan samar, cahaya adalah Timur murni, tidak cukup untuk takut. Meskipun keluarga Timur yang diwakili oleh Murni Timur Jun sangat kuat, itu mungkin bukan keberadaan yang tak terkalahkan. Kekuatan beberapa monster tua dalam pedang dan keluarga Xuan Yu tidak bisa diremehkan alasan mengapa dua kekuatan ini tidak bergerak selama bertahun-tahun tidak melompat melawan aliansi raksasa. Xuan Weiwei di belakang Oriental Murni. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Ned tanpa ilusi. Yu Taibai memikirkannya dan segera berkata, mari kita tunggu dan lihat. Orang-orang mengangguk, tetapi ada lebih atau kurang kekhawatiran di hati mereka. Itu karena Luo Zeng. Meskipun jalan ke roh jahat jauh, itu dapat dikembalikan dalam hal kecepatan Luo Zeng. Tetapi sekarang Luo Zeng masih belum memiliki kabar. Domain roh jahat dekat dengan domain setan abisal, tetapi pintu masuk domain sihir abisal tidak ada dalam domain roh jahat. Kemungkinan Luo Zeng terlibat di dalamnya seharusnya tidak terlalu bagus, tetapi ada sedikit kekhawatiran di hati mereka. Bagian bawah domain abisal. Kaisar King melintas keluar dari peti mati dan melirik peti mati dengan jijik. Meskipun saya tidak mengambil tubuh iblis sejati, tetapi saat terakhir saya bisa mendapatkan harta dari latihan Timur Murni. Tetapi itu masih dihalangi oleh wanita sialan itu. Hei! Dia akan membanting pistol dengan tembakan tajam, dan gelombang ruang yang kuat akan ditembakkan dari ujung pistol, dan akan meledak ke arah peti mati. Kaisar King tidak berharap dia menembak peti mati ini. Lagi pula, peti mati ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, dan tembakannya hanya untuk tujuan melampiaskan amarah. Menurut apa yang dia pikirkan, peti mati ini harus menjadi ilusi yang mengambang di pintu masuk ruang angkasa. Pistol ini harus melalui peti mati dan tidak bisa melukai peti mati itu sendiri. Hei! Saat itu, sesuatu terjadi yang tidak terduga. Senjatanya benar-benar mengenai peti mati dan membuat suara teredam. Suara ini mengejutkan bagi dinasti King. Pengalaman di jalan ini juga membuat Kaisar King mengerti bahwa orang suci itu tidak begitu kuat, dan ada bahaya kehilangan nyawanya jika dia kurang memperhatikan tempat hantu ini. Seluruh peti mati didorong oleh pistol. Di bawah peti mati, ada pintu masuk gelap ke ruang bawah tanah. Di bawah pintu masuk adalah deretan langkah api yang membentang ke bawah sampai tertelan kegelapan, tidak tahu kemana harus pergi. Ketika Kaisar King melihat pintu masuk ini, hatinya tiba-tiba melonjak. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan sesuatu yang rahasia. Tubuh peti mati ini mengambang di kehampaan. Setiap orang yang dekat dengan peti mati akan dimasukkan ke dalam peti mati. Tidak mungkin untuk mendorong peti mati ini. Meskipun wanita itu telah tinggal di sini, jurang dapat menekan hukum ruang, dan dia tidak bisa mendorong peti mati. Tapi apa yang tersembunyi di peti mati ini? Kaisar King sendiri adalah orang yang sangat berhati-hati, berdiri di pintu masuk dengan sedikit keraguan. Hei! Tiba-tiba cahaya biru menyala di matanya. Jejak cahaya biru ini berada di kegelapan bumi. Aku tidak tahu apa yang kulihat di ruang bawah tanah, menunjukkan warna gerakan, membiarkannya mengambil keputusan dan melangkah ke ruang bawah tanah. Menginjak tangga ruang bawah tanah, dia juga menusuk bagian bawah peti mati dengan tangannya dan menyeret peti mati itu kembali ke tempatnya. Jika wanita itu meninggalkan peti mati dan menemukan mantelnya, dia tidak akan mengikutinya. Kekuatan wanita itu tidak lebih lemah daripada dia. Selain itu, dua anak laki-laki dari Luo Zeng dan Hua Tianming juga sulit dihindari, sehingga mereka bebas dari kekhawatiran. Setelah melakukan semua ini, dia pergi ke kedalaman mantel. Jika Luo Zeng dan yang lainnya berada di dunia es dan salju di peti mati, saya khawatir saya bisa merasakan getaran seluruh dunia. Seluruh peti mati diambil oleh Kaisar, dan salju di gunung yang tertutup salju terus runtuh dan membentuk longsor dramatis. Namun, mereka berada di hamparan gunung es, dan tidak merasakan perubahan eksternal. Luo Zeng masih menceritakan kisah tentang domain asing yang kacau dengan ibunya. Keluhan antara dewa-dewa liar, orang-orang Xuan Yuan, orang-orang Yi perempuan dan orang-orang Yi telah dikatakan kasar. Li Luo Sui dan wanita itu, serta Chen Huangyi Jian, juga membelalakan mata mereka. Chen Huangyi juga merasa bahwa perjalanannya ke para dewa juga sangat aneh,
Tetapi dibandingkan dengan Luo Zeng, itu adalah penyihir kecil. Yaitu, sisi lain Luo dan orang-orang Liku ada di wilayah luar? Li Luosui bertanya. Luo Zeng mengangguk, hanya saja mereka terhalang oleh penghalang ruang dan tidak bisa masuk sementara waktu. Emas tua, bintang 5 Yu Wei, kata Li Luo, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Ling Di tersenyum sedikit, adikku belum tua ketika dia meninggalkan dunia ibu. Aku memiliki banyak orang Li. Bintang 5 Ci Yu Wei sangat kuat, tapi bagaimanapun, sudah banyak selama bertahun-tahun. Orang tua ini pasti telah meninggalkan kewarganegaraan Li sangat awal. Itu normal untuk tidak pernah mendengarnya. Luo Zeng juga mengangguk. Dia tahu bahwa kecuali Fu Dua, beberapa orang lain belum pernah mendengar tentang Li Luosui. Pada saat itu, ibunya seharusnya belum lahir. Tetapi Five Wei bintang 5, melawan Pang Wei, seharusnya tidak menjadi masalah, kata Li Luo. Musuh orang Li yang mati tidak murni di timur. Penyanyi oriental murni itu yang terbaik, hanya demi ambisinya sendiri untuk melepaskan nyala api tiba-tiba dari segel. Musuh sebenarnya dari orang-orang Li adalah untuk menampilkan metode perpecahan darah dan membunuh semua orang Li, Xuan Yuan Wei Pang.